senyum dulu. Kenapa? Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi minal muhajirin wal ansor wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Uhayyukum bi tahil Islam tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ini salamnya orang Lampung. Jawabannya ya pun. Karena orang Lampung ini. Kalau orang Sunda sampurasun gitu ya. Iya, karena kita kan orang Indonesia. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa dan acaranya ya kalau dibilang KKN ya karena kadang-kadang yang hadir kakak saya, keponakan saya, sekarang kakak dan keponakan dua-duanya didatengin gitu ya. Ya, temanya tentang romantika keluarga penghafal Al-Quran. Ya, ini saya angkat temanya karena tamu kita dipanggilnya Teh Siva ya. Karena Teh Siva ini kan sebenarnya lulusan dari Telkom University. Jurusan apa? Desain grafis ya? Desain produk. Oh iya, jurusannya desain produk. Kemudian ternyata sekarang beralih profesi menjadi sebenarnya sama ya, mendesain produk, cuma sekarang yang didesain adalah produk penghafal Al-Quran di sekolahnya ya. Ya betul. Iya. Saya pikir karena ada apa sih namanya? Ya ada sesuatu yang berubah di tengah jalan gitu ya. Kemudian mungkin nanti dari uminya, tapi uminya ini teteh saya juga gitu ya masalahnya. Nanti uminya ini teteh saya juga gitu ya masalahnya. Jadi mungkin nanti dari mamahnya gitu kan mungkin ya barangkali tadinya kalau desain produk itu kan nanti lulus seperti ini gitu ya, kemudian ternyata sekarang berubah haluan. Ya mungkin langsung saja dari Teh Sivanya dulu menceritakan ya kalau kuliahnya dulu seperti ini, kemudian di tengah jalan ternyata berubah seperti ini, kira-kira gimana ceritanya? Silakan Teh Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pertama awal mula ingin menghafal itu pertama dari misi setelah kuliah, setelah lulus itu pengen jadi hafizoh. Dulu pas awal kuliah, terus akhirnya setelah kuliah, setelah lulus, selang waktu sebelum wisuda itu sekalian daftar kerja juga kan, sekalian daftar karantina itu sambil daftar kan karantina, terus setelah lulus
alhamdulillah besoknya keterima karantina, keterima kerja juga. Terus akhirnya dipilih kan, akhirnya milih ngafal dulu. Untuk ngafal, pilih hafal dulu sebulan di Kuningan. Terus Ternyata Pesantren apa di alhamdulillah Kuningannya sebulan. itu? Kenapa? Tempatnya apa namanya? Oh, Yayasan Karantina Tahfidz Nasional. Oh, yang di Cibulan itu ya? Oh, yang di Cibulan. depannya ada tukang jualan itu, apa? Di depannya ada tukang jualan, apa namanya? Makanan orang Sunda itu. Lupa namanya. Ya kan di depannya ada. Paling awalnya dari misi aja sih. Iya. Kenapa? Mungkin kenapa jadi pingin jadi hafizah gitu kan tadinya setelah kuliah itu. Oh, awalnya pertama itu pengen kasih orang tua mahkota di surga. Aduh, alangkah bahagianya Umi dan abinya kalau seperti itu. alhamdulillah. Karena kan dulu waktu sempat mau kuliah itu mau cum laude. Yeah. Tapi ada satu syarat yang belum terpenuhi. Terus langsung futur gitu kan. Gimana ya caranya biar bahagiain orang tua. Udah pengen nangis nih. Terus ya itu salah satunya hafizah. Oh, iya. Terus mungkin ada suka dukanya nggak dalam menghafal itu apa misalkan tadinya semangat pingin jadi hafizah itu kan ternyata ketika menghafal kok kayak tadi mau cum laude nggak jadi gitu nggak? Pertama suka sukanya sih alhamdulillah kan waktu itu ketemu teman-teman banyak. Terus jadi tahu metode cara menghafal Al-Quran yang cepat tuh bagaimana. Terus kalau dukanya itu kenapa ya awal mula pas pertama kali hafal kok nggak hafal ya, sampai bingung teman-teman udah banyak gitu. Sedangkan aku masih berapa halaman. Jadi gimana ya caranya biar hafal banyak? Itu doang sih paling. Jadi hampir ini juga ya ada rasa putus asa gitu kok nggak hafal-hafal gitu ya? Iya. Pertama gitu. Sesuai target. Ya, terus kalau dari Uminya gimana nih melihat anaknya tadinya kuliah di Telkom University sekarang jadi guru ngaji gitu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai uminya, alhamdulillah wa syukurillah. Karena berarti kan kalau kuliah sebetulnya kan itu memang kebutuhan untuk di dunia ya. Dan alhamdulillah ketika Syifa ini aku mau menjadi hafidhah, bangga, benar-benar bangga gitu, walaupun belum pada saat itu. Boleh nggak Mi gini, oh boleh gitu kan. Memang ketika mau daftar jadi hafidhah tuh memang ada halangannya tuh ada gitu kan. Mungkin itu ujian juga dari Allah, masih mau nggak gitu ya niat mau menjadi hafidhah. Ketika sudah daftar, dites, sudah diterima, harus masuk, ternyata Syifa itu kan harus dioperasi dulu gitu kan. Akhirnya tidak jadi ikut. Terus ditanya gimana ya kalau untuk angkatan berikutnya gitu kan. Ternyata Syifa sempat down juga. Ya, terus kita ternyata ada gangguannya juga gitu ya. Iya, ada gangguannya juga. Terus ya udah, yang penting mah niat Syifa udah ada. Insya Allah biidznillah Allah akan memberi kemudahan, walaupun mungkin ini ada salah satu ujian Syifa, jangan jadi putus asa. Udah, kita jalanin aja operasinya. Setelah operasi udah dijalani, ternyata udah mau masuk itu ada lagi halangannya, dipanggil pekerjaan Syifanya, ternyata diterima kerjanya itu. Itu ya.
Ketika ditanya, aduh Mi gimana ya Mi ini. Nah sekarang sok Sifa istihara. Kalau aku mau pengen hafidhah dulu. Nah akhirnya bilang itu ke itunya ya, bilang ke perusahaannya, ke direkturnya langsung bahwa saya nih maaf, saya ternyata eh, mau ikutan hafidhah dulu gitu, mau ikutan menjadi hafidhah. Oh Hmm. berapa lama? 1 bulan gitu kan? Oh ya udah kalau gitu nanti ditunggulah sampai kapan. Nah, itu diberi waktu seminggu setelah rencana itu. Tapi ya itu sebetulnya banyak sekali ya apa eh, ujiannya gitu ya. Tapi alhamdulillah Sifanya bertekad memang pingin pingin menjadi hafidhah dan saya sebagai uminya ya banggalah gitu kan ya. Insya Allah mungkin pekerjaannya nanti kalau sudah hafidhah bisa ikut lagi nggak usah di situ gitu. Alhamdulillah ternyata yang tadinya 1 bulan harus hafidhah, ternyata Syifa tidak sanggup untuk 1 bulan 30, akhirnya baru 15 juz. Akhirnya kan diperpanjang 1 bulan lagi. Nah, janji dengan perusahaan itu ditelepon nanti seminggu lagi ya dikasih waktu untuk mencari kos-kosan di Jakarta gitu. Akhirnya, ya Siva langsung minta, maaf ya saya keluar aja nggak jadi. Kenapa? Karena saya ternyata belum bisa mencapai target harus 1 bulan, ternyata saya harus tambah lagi 1 bulan lagi. Malah Oh jadi gitu ada Kak. alasan untuk Iya, keluar gitu. iya. Akhirnya Dibatal. dibatalin gitu. Jadi hanya oh gitu ya. Ya akhirnya seperti itu. Dan sifatnya alhamdulillah tekadnya ini ya. Dan alhamdulillah saya ikut bangga bersyukur kepada Allah. Dia mengutamakan apa sih istilahnya akhiratnya lebih dahulu gitu kan. Ya alhamdulillah akhirnya Allah memberi kemudahan setelah hafidhah. Ternyata masih ada ya mau diterima di sini, pernah dulu memang di Kudus juga ya diterima, tapi memang nggak boleh ya sama abinya karena kejauhan, kamu tuh perempuan jangan jauh-jauh. Akhirnya ya itu, akhirnya coba di sini, akhirnya diterima di SDIT ini ya, SDIT Tunas Cendikia sebagai guru tahfidz dan guru bahasa Inggris gitu. Iya, kalau sebagai orang tua mungkin ada apa? Ada kecemasan, oh kalau misalkan kerja di perusahaan itu kan mungkin gajinya apa lebih besar gitu kan daripada Ya, inilah ya masalah rezeki memang gitu. sih ketika di perusahaan itu mau lebih dari apa sih apa UMR gitu Iya, kan ya UMR gini-gini katanya gitu ya boleh. Terus nah ketika itu nggak jadi diterima sempat juga sih nanya gitu ke saudara-saudara gitu kan ya, gimana ini ketika mau diambil yang di SDIT ini karena kan tahulah namanya ya masih awal gitu kan, jadi jauh lebih sebentar ini koneksi saya buruk. itu burung. Sebentar ya, ini koneksi saya buruk. Saya yang hilang malah jadi. Ya, mungkin sedikit diulang lagi tentang UMR tadi, Teh. Oh iya, kan mau dikasih apa sama dengan UMR atau lebih dari UMR katanya gitu. Dan ternyata memang di sini Siva lebih ini ya, lebih memilih di sini dan bahkan ada yang sudahlah nggak usah apa diambil yang di sana, nanti kita mendirikan aja langsung di mana di Bandung gitu kan, karena kan kita di Bandung ya, jadi bisa membangun di Bandung aja apa rumah Qurani gitu kan.
seperti itu, dan insya Allah gajinya lebih dari itu. Tapi ya anaknya sudah enjoy, sudah enak gitu kan karena memang sebelum itu sudah rapat-rapat, ikut rapat-rapat di SD itu. Jadi sudah bertekad untuk ikut ikut mendidik anak-anak yang memang berniat ingin menjadi seorang hafizah. Itu yang lebih tertarik ternyata. Dan alhamdulillah ketika sudah masuk di SD itu, jadi pengajar di SD itu ya ada juga seorang direktur yang ingin mengajak gitu, mungkin ada yang harus didesain gitu kan ya, minta pertolongan Siva. Ya mohon doanya aja lah, mudah-mudahan barokah. Jadi ternyata ilmu kuliahnya masih kepake juga gitu ya? Iya, ternyata ke bawah. Oh, alhamdulillah, berarti malah dapat 2 itu, dapat akhirat juga dapat, ternyata urusan dunia ternyata dapat juga gitu ya. Iya, memang benar ya, kalau kita mengejar dunia aja mungkin hanya dunia saja, tapi alhamdulillah kalau kita mengejar akhirat, dunia juga dapat. Iya, iya. Terus sekarang Teh Siva sendiri menghadapi ini sekarang kan berarti kan jadi pengajar gitu ya. Jadi apa? Jadi pengajar gitu kan ya di sekolah itu kan. Gimana rasanya menghadapi anak-anak gitu kan untuk mengajarkan ya khususnya Al-Quran ini? Alhamdulillah pertama kali, alhamdulillah untungnya saya suka sama anak-anak ya, jadi bebannya nggak terlalu berat gitu untuk mengajarkan anak-anaknya. Pertama emang gimana ya, kalau ngajar anak-anak kan memang harus sabar. Jadi gimana ya, pertama kali ngajar anak benar-benar harus sabar gitu dalam mengajarkan Al-Quran. Harus kerjasama dengan orang tua. Terus harus kerjasama sama orang tuanya juga, supaya Ada dukungan, ada motivasi gitu buat si anak dalam menghafal. Kalau bahagianya ada nggak ketika ngajar itu kalau tadi kan susahnya berarti kan harus bersabar gitu ya. Kalau senangnya ada gitu apa gitu? Senangnya ada karena kan anak-anak semangat menghafal Quran, apalagi alhamdulillah kalau pahalanya ngalir terus kan, apalagi kalau di realisasi sama anak-anak. Iya, iya. Silakan kepada Mbak Anissa Soleha atau Mbak Hikmah Ameliani kalau misalkan mau ikut bertanya atau menyampaikan sesuatu, atau ada Om Sony, silakan Om Sony kalau misalkan mau nimbrung juga. Saya mau ikut mau nanya saya. Iya, ya. Saya mau nanya. Itu mau nanya ke Siva. Kan katanya belajar metode bagaimana cara mempermudah belajar menghafal. Coba dong bagi-bagi triknya supaya bisa supaya bisa juga menyampaikan ke anak-anak. Kebetulan di sekolah juga ngajar ini gimana caranya, apakah sama dengan yang suka dipakai di sekolah atau gimana? Enggak, ditunggu jawabannya. Beri contoh ya gimana caranya. Maksudnya metode mengajarkan atau mengajar anak? Ya, cara supaya mudah menghafal. Supaya cepat ya. Contohnya gimana? Kalau pertama yang penting niat. Terus selanjutnya kalau dalam hafal itu dibaca dulu ayatnya. Kan kebetulan dalam hafal kemarin Qurannya ini ada terjemahannya, per kata ada terjemahannya.
Jadi kemarin dibaca dulu Qurannya, terus yang kedua dibaca artinya, arti dari kata. Terus setelah itu baru mulai cari kata yang menurut aku sulit, katanya yang menurut aku mengecoh. Seperti misalnya kayak ala atau ila. Jadi kayak dicoret satu di antara dua kata itu saya udah keliru nanti pas menghafal. Kalau dalam mengajar anak-anak itu harus dituntun dulu, enggak, pertama baca bareng-bareng. Misalnya satu dari ayat 1 sampai 5. Kemudian dituntun anaknya untuk menghafal. Seperti itu sih paling. Diulang-ulang gitu ya. Iya, diulang-ulang. Berapa kali ngulangnya biasanya? Biasanya 3 kali. Jadi kita ngajar, kemudian mereka ngikutin gitu ya. Bersama aku kasih tahu. Iya, makasih. Kalau anak-anak kan pada suka ribut gitu kali ya kalau lagi diajarin. Kenapa? Suka pada ribut gitu kalau diajarin, pada rame gitu. Oh iya, itu kuncinya harus sabar. Kadang butuh dukungan dari orang tua juga kan, supaya kan kalau di sekolah waktunya terbatas karena lagi corona juga kan, lagi COVID. Jadi benar-benar peran orang tua tuh besar dalam memotivasi anak. Terus kalau untuk diri sendiri gitu ya, kalau untuk ya paling tidak kan sudah menghafal 30 juz gitu kan. Untuk memelihara hafalan punya sendiri selain ya dengan mengajar kan jadi menghafal juga gitu ya secara tidak langsung kan. Tapi mungkin kalau untuk sendiri mungkin ada nggak ada waktu-waktu khusus atau gimana untuk menjaga hafalannya? Kemarin dapat tips dari teteh pengajarnya, sehari itu baca 5 juz. Sehari 5 juz, diulang-ulang setelah hatam, diulang lagi 5 juz, sampai menurut kita kata-katanya udah mulai terbayang, baru murojaah. Mulai murojaah. Sehari harus 5 juz ya? 5 juz. Supaya terbayang dulu ayat-ayatnya, terus baru murojaah, setoran, hafalan. Iya. Ini Pak Desoni kalau 5 juz ini juz apa saja ini Pak Desoni? Mana Pak Desoni? Iya. Kalau tanggapan dari Abinya gimana nih anak mempunyai seorang anak yang ya alhamdulillah inilah ada 5 juz. 5 juz. Juz alpukat, juz sirsak, juz mangga, juz lemon, gitu ya. juz naga. Ya, untuk Abinya ini gimana nih rasanya punya seorang anak yang ya sudah menghafal 30 juz gitu kan, rasanya gimana gitu. Silakan Pipit. Ya, kebetulan ya. Udah join? Oh iya. Hilang Pipit, mana Pipit? Kok nggak ada, Bi? Oh, dari sebelah. Kok nggak ada ya? Ada tapi orang di unmute dulu Pipit. Oh iya. Di unmute, Bi. Ya udah. Unmute dulu. Kok nggak mau katanya? Kok nggak ada suaranya? Di pencet ini yang out. Ya sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Zoom.
Silakan. Nah, Al-Quran adalah sebagai modal hidup kita gitu ya. Insya Allah dengan kita berkah itu akan datang kepada kita. Itu mungkin Mas Dwi ya. Intinya saya gitu. Anaknya kuliah di IPB gitu kan, kemudian ya sekarang profesinya juga sama dengan dengan Teh Siva gitu ya. Sebenarnya kalau kita sebenarnya adabnya sih pilihan mungkin terakhir ya. ada ini enggak ada jadi Allah insya Allah terus dimuliakan oleh Allah nanti di surga di akhirat kelak. Terus Allah itu mencintai para penghafal Al-Quran. Selanjutnya nanti insya Allah bakal menolong para penghafal Al-Quran di akhirat kelak. Itu sih paling, jangan bosan untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Iya. Kalau saya seperti yang pernah saya sampaikan ya ketika ngobrol dengan ini Mas Farid itu. Kalau saya pribadi kan kadang-kadang menghafal itu kan ganti-ganti gitu ya. Kayak dengerin surat ini bagus, pengen menghafal gitu kan. Terus dengerin yang surat ini kan bagus, pengen menghafal juga gitu. Jadi menghafalnya pindah-pindah terus gitu. Akhirnya jadi nggak hafal-hafal gitu kan karena pindah-pindah gitu kan. Nah terakhir ini tadinya kan karena mengikuti saran Mas Farid ya, menghafal itu kan baiknya dari juz 30 kan. Ya udah akhirnya saya mau pindah ke juz 30, tapi sekarang diwajibkan menghafal surat Al-Anfal. Kan akhirnya jadi yang 30 itu belum kelar, sekarang pindah ini menghafal Al-Anfal itu kan. Akhirnya jadi nggak hafal-hafal karena ini kan pindah-pindah terus gitu. Sama dong. Sama ya. Ya kan Misalkan berurutan sih. Ya itu kalau kata Mas Farid kan dari juz 30, 29, 28 gitu ya. Ketika saya tanya alasannya apa sih kok dari juz 30, 29, 28? Karena kebanyakan dari kata-kata di dalam Al-Quran itu kan kata-katanya ada di 3 juz itu gitu kan ya. Iya, dari 3 juz. Iya. 30, 28, 29, 28. Iya, jadi kalau kita udah hafal 3 juz itu dengan artinya gitu kan ya. Nanti ketika kita menghafal juz yang lain itu selain hafal kan memahaminya juga jadi lebih mudah ya, karena kosakatanya sudah punya seperti itu. Bu, ini ada Mbak Anissa Solehah belum bersuara dari tadi, mungkin ingin mau tanya. Ya, silakan. Ada nggak pengalaman Mbak Siva yang paling berkesan gitu saat menghafal, yang sampai saat ini masih teringat waktu menghafal gitu kan? Pengalaman berkesan ya. Pengalaman berkesan bangun jam 2:30 untuk menghafal Al-Quran. Pengalaman berkesannya itu bangun 2:30. Kalau dulu di Kuningan cara banguninnya pakai toa. Jadi 2:30 langsung. Kalau sampai sekarang dengar toa pun jadi deg-degan karena trauma itu. Jadi dulu soalnya waktu dulu SMA pernah ikut kayak acara kepramukaan gitu pakai toa. Jadi
bener-bener traumanya sampai sekarang kalau bunyi tawa itu. Jadi pengalaman berkesannya paling itu. Jam 2:30 dibangunin pakai toa untuk menghafal. Kalau itu kesannya positif apa negatif gitu? Ada positifnya dan negatif. Ya, apa itu positif negatifnya itu? Ya kesan positif banget ya Pak, 2:30 kita Gitu. masih terlelap tidur tapi para penghafal ini sudah semangat bangun untuk mulai menghafal. Iya. Kalau saya 2:30 malam itu di lapangan ini ya, Wak ya, Apipit ya. Iya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya, ya sebenarnya kalau misalkan orang tua itu kan senang kalau punya anak yang menghafal Al-Quran gitu ya. Tapi ya mungkin akan lebih membahagiakan lagi ketika kita hafal sendiri juga gitu ya, Tesiwa ya. Jadi jangan ngandelin anaknya doang, anak saya kan udah hafal gitu. Ya buat Umi Abinya itu artinya kalau kita senang melihat orang lain hafal, apalagi kalau kita sendiri hafal juga gitu ya. Ini yang belum bicara ini Pak Desoni mungkin ada yang mau disampaikan. Tapi yang serius jangan 5 juz tadi. Ini Pak Desoni ini sampai mendatangkan guru ke rumahnya saking semangatnya gitu kan. Sifat itu kan surat Ar-Rahman itu kan ada Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, dan ada 33 ayat. Terus di antara 31 ya. 31. Terus di antaranya kan ada ayat apa. Nah, itu gimana cara ngingetnya bahwa sudah Fabi ayyi ini surat ayat yang lain. Kemudian selanjutnya ayat yang lainnya itu ingatnya gimana tuh? Dilihat dulu artinya. Terus kalau Syifa kemarin Ar-Rahman itu dihafalkannya setengah halaman dulu supaya nggak ketukar. Jadi setengah halaman pertama, setengah halaman kedua, setengah halaman ketiga. Itu dilihat dulu pertama sih artinya. Jadi Pak Desoni itu setengah dari Ar-Rahman sudah hafal gitu ya? Alhamdulillah. Iya, tapi yang ayat yang sebelahnya gitu. Lumayan 113 ayat di Al-Quran udah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran. Iya, mungkin ini sudah jam 6:55. Barangkali dari dari Umi Abinya ada pesan-pesan ya. Enggak. Ini apa namanya? Kemarin kita ada metode untuk menghafal Al-Quran yang cukup bagus gitu. Ini baru ketemu kemarin itu dengan teman-teman. Jadi menghafal Al-Quran seperti contohnya mungkin kan kita juga di surat Ar-Rahman dulu ya. Dibaca 50 kali. Nah, setelah dibaca 50 kali, maksudnya 50 kali bukan sehari ya. Pokoknya sampai 50 kali dibaca. Terus setiap ayat ada namanya Faqarah.
Di Fakro itu berapa ayat, ada yang 3 ayat, 4 ayat, itu juga dibaca 50 kali gitu. Setiap Fakro. Nanti kita ketika setoran hafalan itu, yang sudah kita hafalkan 50-50 tadi, per Fakrohnya itu, nanti kita setorkan kepada murobi kita gitu. Setelah kita setorkan, betul nggak bacaan kita gitu. Jadi kalau kita sudah Fakrohnya itu hafal, per Fakrohnya insya Allah ayat per ayat itu akan tertanam. Jadi mungkin ya, ayat per ayat itu. Itu metode yang sekarang lagi dikembangkan oleh teman-teman di Cilegon. Itu ya contohnya. Itu Mas Dwi, tambahan. Iya, iya. Ya, baik. Karena sudah hampir habis waktunya, supaya kita disiplin. Mungkin ada inilah pesan-pesan terakhir dulu dari orang tuanya untuk teks Sifa gitu kan. Silakan. Ya, kalau saya sebagai uminya, ya untuk terus tadi itu agar menjadi mungkin tadi apa yang dikatakan harus memang dibaca, ditilawah, jangan di rumah udah ada yang ngaji, nggak ngaji ya nggak gitu. Jadi ya masing-masing ngaji. Jadi kan kalau ngaji itu kan lain-lain ya kita punya sifat-sifat gitu. Jangan hanya karena di rumah udah ada yang ngaji, saya nggak ngaji, nggak gitu kan. Kita sama-sama saling mengingatkan. Mudah-mudahan sifat tidak bosan untuk saling mengingatkan. Sifat mengingatkan uminya mengingatkan sifat gitu kan. Jadi harus apalagi menjadi seorang hafidhoh, yaitu tadi ya. Mudah-mudahan sih sesuai dengan kan kalau orang yang hafidhoh mungkin udah tahu artinya, tadi kan hafal artinya. Nah, diaplikasikan dengan amal perbuatan. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi oleh sifat. Dari Abinya mungkin ada yang mau disampaikan? Nggak apa-apa kita forum umum, tapi ini mendengarkan pesan khusus dari Abinya untuk anaknya gitu. Tapi lagi serius kayaknya ini, Bu. Iya, lagi Zoom. Iya. Ini dulu, Abinya ada pesan-pesan khusus dulu sebentar. Enggak. Ya silakan, mungkin ada. Ya pesan-pesan khusus adalah ketika kita sudah menjadi penghafal Al-Quran, semoga bisa tetap dijalankan gitu. Jadi kita tadi itu ketika uminya juga menyampaikan saling mengingatkan saja gitu. Karena memang manusia itu tidak luput daripada kesalahannya dan kealpaan. Jadi kalau kita saling mengingatkan gitu, kita akan saling mengingatkan. Mudah-mudahan semua yang kita harapkan, yang kita cita-citakan itu akan tercapai gitu. Kita ingin mengharapkan mardhatillah gitu ya. Hanya kepada Allah kita berharap. Itu mungkin Mas Dwi. Iya. Ini kerja nih. Bentar ya. Ya, hatur nuhun. Ya sekira yang tadi disampaikan ya suatu hal yang inilah sangat mulia ya, ketika seorang anak ingin memberikan mahkota gitu ya untuk orang tuanya di akhirat nanti ya. Kalau mahkota di hari akhirat itu kan sesuatu yang ya, mahkota itu kan kemuliaan gitu ya. Artinya ya kan tidak mungkin lah seorang itu dikasih kemuliaan tapi di neraka, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi artinya ya mudah-mudahan dengan kita menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran ya. Tapi baiknya sih bukan sekedar menghafal ya, memang hafal juga gitu ya, Tesifa ya. Misalkan disuruh menghafal surat Al-Anfal, kan sudah menghafal tapi ya belum hafal sih kan gitu.
Jadi harus mungkin. Iya, jadi ya tidak sekedar proses menghafal itu hasil akhirnya adalah hafal gitu ya. Artinya kalau menghafal terus tapi nggak hafal-hafal ya berarti proses menghafalnya ada sesuatu yang kurang pas barangkali. Ya, karena sudah jam 7 pagi ya, jadi terima kasih atas kehadiran salah satu keluarga penghafal Al-Quran, Pipit, Teh Nurul, dan Teh Siva dari Cilegon ya, sudah jauh-jauh datang ke Lampung gitu ya untuk ya inilah berbagi cerita, berbagi pengalaman bagaimana menjadi seorang keluarga penghafal Al-Quran ya. Salah satu hikmahnya barangkali tadi yang disampaikan ya, ketika meninggalkan pada awalnya kan meninggalkan hasil kuliahnya gitu ya. Dulu kuliah di desain produk, kemudian beralih profesi menjadi penghafal Al-Quran dan guru yang mengajarkan Al-Quran. Tapi ternyata di tengah perjalanan pemanfaatan dari ilmu di kuliahnya ternyata datang juga gitu ya dari tempat yang tidak terduga gitu ya. Tadinya kan pikirnya kalau desain produk kan ya berarti kan harus kerja di mana seperti itu ya. Ya. Ternyata datang juga rezeki untuk memanfaatkan hasil kuliahnya selama berapa tahun? 5 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya. Iya, kuliah 4 tahun. Iya. Ya, terima kasih kepada di sini ada Ibu Guru Anissa Soleha yang setia menemani kita semuanya. Ada Pak D, ada Teh Diah, dan mungkin nanti pemirsa semuanya yang bisa menyimak acara ini di channel YouTube. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya. Nuhun, Pipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.